Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya merasa bahwa hidup Baraya sekarang itu bahagia? Iya, kalau Baraya menganggap bahwa hidup itu bahagia atau tidak bahagia kemudian diakui kepada publik sekalipun, maka sebenarnya pengakuan itu tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk mengetahui apakah Baraya itu bahagia atau tidak. Kenapa? Ya, karena istilah kebahagiaan itu adalah istilah yang benar-benar hanya bisa dirasakan secara individu oleh seseorang gitu. Tidak bisa ditakar oleh orang lain. Hanya gara-gara dia terlihat senyum terus, hanya gara-gara dia terlihat bergelimang harta dan rumah tangganya selalu baik-baik saja, jauh dari terpaan isu dan sebagainya, tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang yang bahagia. Begitupun hal yang sebaliknya. Nah, bahkan bukan hanya soal pengakuan dalam hal ini yang tidak bisa kita terima untuk menakar kebahagiaan seseorang. Para ilmuwan sampai sejauh ini juga tidak bisa menjelaskan secara konklusif apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Itu sepenuhnya terlalu subjektif dan melibatkan terlalu banyak variabel. Meskipun demikian, hal yang sebaliknya yaitu penderitaan itu bisa ditakar sama orang lain. Jadi kalau kebahagiaan tidak bisa ditakar sama orang lain, tetapi kalau penderitaan itu bisa ditakar. Dan karena itu maka saya ajak Baraya di video ini untuk sama-sama menyelami tentang diri kita sendiri, apakah diri kita itu termasuk orang yang menderita atau tidak. Dan ini juga bisa berlaku untuk orang lain. Baraya di sini bisa menakar bukan untuk menjadi psikiater dadakan gitu ya, untuk mendiagnosis orang lain, bukan, tetapi untuk bersosialisasi lebih baik. Apakah teman-teman kita, apakah saudara kita, kerabat kita, atau bahkan diri kita sendiri termasuk orang yang hidup dalam penderitaan. Kita akan mengungkap itu dengan beberapa ciri-ciri yang bisa ditemukan dalam kehidupan sosial. Simak videonya, yuk kita bahas. Salah satu ciri paling kentara ketika seseorang itu tidak berbahagia dalam kehidupan sosialnya adalah ketika mereka terus-menerus membutuhkan perhatian, terus-menerus membutuhkan pengakuan dan penghargaan. Kan salah satu yang membuat kita nyaman, salah satu yang membuat kita enak itu adalah ketika kita dihargai sama orang lain. Dan biasanya kita menganggap orang lain itu buruk ketika tidak menghargai kita gitu. Nah, makanya penghargaan, pengakuan itu sebenarnya adalah salah satu tolok ukur untuk mengetahui apakah seseorang itu hidup dalam kebahagiaan atau penderitaan gitu. Nah, orang-orang yang hidupnya menderita pada umumnya membutuhkan pengakuan-pengakuan, di antaranya adalah, kalau misalkan ini contohnya ya, kalau misalkan Baraya menemukan ada segerombol ibu-ibu yang lagi mengerubuti tukang sayur, kemudian beberapa di antara mereka tentu saja bergosip, biasanya kita mengetahui itu. Nah, dalam gosip itu ada saja ibu-ibu yang selalu menyela orang lain dan mencoba untuk menarik bahan diskusi itu pada tema-tema tentang dirinya sendiri. Misalkan, dia terlalu banyak mengatakan kata-kata saya atau aku gitu. Ya, anak aku mah kemarin teh gini gini gini. Oh enggak, kalau bandingin anak aku mah gini loh. Suami aku mah gini gini gini. Kenapa ya kalau suami aku mah gini? Jadi semuanya tentang aku, tentang dirinya gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dirinya itu merasa bahwa dirinya bukan menjadi pusat perhatian, bukan menjadi sesuatu yang berarti buat komunitas atau kelompok. Sedemikian sehingga dia tuh merasa bahwa dirinya kesepian dan membutuhkan pengakuan gitu. Jadi kalau misalkan Baraya menemukan ada orang yang terus-terusan bicara tentang dirinya, tentang saya, ya ada saya mah sebenarnya karakternya gini, saya mah orangnya kayak gini, atau yang semacam itu, atau saya menemukan banyak sekali akademisi, profesor, dosen, doktor, ya yang kayak gitu, atau dalam hal ini dosen yang ngomong gitu ya. Di kelas itu dia tuh curhat tentang dirinya dan bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dikaitkan dengan dirinya. Atau misalkan ada juga guru yang seperti itu, ngobrol ke sana ke sini tapi tiba-tiba nih ya kalau bapak mah sebenarnya gini. Jadi kembali lagi pada pengalaman dirinya, pada cerita tentang dirinya dan sebagainya. Nah, ini tidak selalu menunjukkan bahwa dirinya butuh pengakuan, tetapi Baraya tentu saja bisa mengidentifikasi ada orang-orang yang begitu narsis, begitu mencoba untuk menarik orang-orang untuk masuk ke dalam bahan diskusi tentang dirinya sendiri gitu. Itu artinya apa? Dia merasa kurang pengakuan, merasa kurang penghargaan, sedemikian sehingga dia mencoba untuk melakukan untuk mencari penghargaan itu. Atau misalkan ekspresi dari kurang pengakuan juga bisa nampak dari kalimat negatif atau ekspresi negatif terhadap prestasi orang lain atau pemakluman terhadap capaian orang lain. Misalkan Baraya juga sering menemukan, saya yakin, orang yang seperti ini. Lihat ya, itu dia sekarang jadi miliarder padahal usianya masih muda.
Terus dia nyeletuk, ya iyalah bapaknya koneksinya banyak, bapaknya pejabat, ya semua juga bisa kalau kayak gitu mah. Ada kan? Jadi prestasi orang lain dia coba untuk sangkal. Nah ini kenapa seperti itu? Ya memang banyak orang yang sukses karena misalkan privilege banyak. Tapi orang yang mengomentari itu secara mendasar dan langsung di awal to the point, itu mungkin saja adalah upaya dia untuk menunjukkan bahwa orang itu tuh gak keren-keren amat, bahwa saya pun bisa melakukan seperti itu. Atau misalkan contoh lain, ya orang kayak gitu modal cuman baca doang, semua juga bisa melakukan kayak gitu. Dia terkenal cuman gara-gara modal baca. Ya, ini kan ya modal baca tuh kan, baca tuh banyak. Baraya itu tuh adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Tapi dia tahu itu, tapi dia mencoba untuk meremehkan seremeh-remehnya untuk menegaskan setidaknya pada dirinya sendiri bahwa sebenarnya dia pun mampu melakukan itu, hanya saja dia bernasib kurang baik gitu. Jadi dia mencoba menyalahkan nasib, padahal kualitas dia yang berprestasi dengan kualitas saya itu sama aja gitu. Nah, ini adalah salah satu tipikal dari orang yang butuh pengakuan, butuh penghargaan, butuh menegaskan bahwa dirinya itu berarti dalam kehidupan masyarakat, tetapi dia tidak mendapatkan itu. Dia tidak bahagia, dia menderita, karena itu dia butuh pengakuan. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah dia terbiasa untuk membuli orang lain secara acak. Jadi kalimat-kalimat kebencian, kalimat-kalimat negatif dia sampaikan bahkan kepada orang-orang yang dia tidak kenali atau dia tidak pahami tentang siapa dirinya gitu. Nah, ini umum terjadi. Kenapa seperti itu? Logika sederhananya adalah seperti ini, Baraya. Kalau misalkan Baraya sakit hati, Baraya menderita, Baraya frustasi, Baraya tidak suka, itu ada gumpalan besar yang sangat menyakitkan yang tersimpan dalam hati. Kan penderitaan gitu seperti itu kan, rasa sakit dalam hati yang berkerumun terus-terusan gitu. Nah, bagaimana cara mengurangi rasa sakit hati ini, penderitaan ini, adalah dengan mengeluarkan atau menularkan itu pada pihak lain, sehingga sesuatu yang ada dalam diri kita itu berkurang gitu. Jadi kalau misalkan Baraya merasa gagal, kemudian Baraya menemukan ada orang lain yang juga gagal, maka Baraya itu akan senang gitu, atau mengurangi penderitaan dalam diri. Dan Baraya akan menjadi lebih berkurang lagi penderitaannya ketika Baraya berhasil mengeluarkan kata-kata yang cukup relevan sehingga orang itu lebih menderita lagi gitu. Nah, jadi bullying, apalagi dalam hal ini adalah cyberbullying, di mana kita diberikan kesempatan untuk anonim di media sosial, itu sebenarnya adalah ekspresi dari rasa penderitaan yang sangat besar. Ini juga bisa kita ilustrasikan dari sebuah gelas yang berisi susu yang ketika tumpah dia hanya akan menumpahkan susu. Ketika ada secangkir kopi, maka ketika dia tumpah atau mengalir ke satu tempat, maka yang dialirkannya itu ya hanya kopi saja. Begitupun ketika ada orang yang mengeluarkan dengan lisannya kata-kata buruk yang itu disampaikan secara acak tanpa argumentasi yang jelas, tanpa narasi yang pasti, tetapi hanya ekspresi kebencian, hanya bullying dan sebagainya, maka sebenarnya itulah yang dia rasakan dalam hatinya gitu. Makanya cek Baraya, lihat para pembuli, orang-orang yang, kalau misalkan sekarang di media sosial itu umum sekali ada orang dibully, saling menghujat satu sama lain dan sebagainya. Orang-orang yang hidupnya bahagia, dia kalaupun melakukan kritik atau misalkan melakukan kata-kata negatif kepada orang lain, itu ada argumentasinya, karena dia ngerti, karena dia tahu permasalahannya. Sedangkan orang yang ngebully itu, dia nggak tahu masalahnya, tapi hanya untuk mengekspresikan kekesalannya dan ingin mengeluarkan sedikit dari rasa frustasinya. Itu adalah karakteristik dari orang yang menderita di level yang kedua. Sekarang saya akan mengajukan sekitar 5 poin tentang orang yang menderita. Nah, dari 2 yang barusan saya sebutkan, apakah Baraya termasuk di dalamnya atau memiliki satu di antara 2-nya? Kalau punya silakan tulis, kalau tidak juga di kolom komentar ya, biar kita jadi bahan diskusi buat banyak orang. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat kita mengetahui seseorang itu hidup dalam penderitaan, itu adalah orang yang dimaksud itu sering mengeluarkan kalimat-kalimat negatif dan pesimistik yang diarahkan, yang ditujukan pada dirinya sendiri. Nah, ini biasanya adalah orang-orang yang kalau misalkan berkata-kata gitu ya, kita ngelihatnya itu sesuatu yang lumrah, tapi ini sebenarnya adalah ekspresi atau gejolak keputusasaan. Misalkan, ya kita mah orang kecil atau gimana lagi, gak bisa ngelawan. Nah, itu sebenarnya adalah ekspresi dari penderitaan. Kata-kata yang sesederhana itu kan kita sering ngelihat orang-orang yang kayak gitu, atau ngedenger orang-orang yang kayak gitu ngomong gitu ya. Atau ya saya mah gak bisa apa-apa tuh, cuman bisa gini doang, sekolah juga dulu gak lulus apa. Nah, jadi
Ada orang yang terus-terusan kalau misalkan berbicara tentang dirinya itu bernada pesimistik. Ya besok gimana ya? Saya bisa makan atau enggak? Saya juga nggak tahu. Orang saya nggak bisa apa-apa. Kerja juga nggak ditolak terus. Nah itu kan ekspresi ketidaksukaan bahkan pada dirinya sendiri. Itu adalah akumulasi dari penderitaan yang biasanya terjadi selama bertahun-tahun. Ungkapan-ungkapan seperti itu bisa divariasikan, maaf ya. Ada 8 variasi yang saya ketahui. Yang pertama itu adalah ungkapan ketidakpuasan. Ya, hidup mah gini-gini terus saya mah, misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah ungkapan negatif tentang dirinya sendiri, tentang kemampuan dirinya sendiri. Apa tuh, udah saya mah gak bisa apa-apa gitu ya. Kemudian ungkapan keputusasaan. Itu ya. Tidak ada lagi harapan ke depan. Wah, saya mah udah nggak ada harapan lah, udah selesai gitu ya. Atau misalkan ungkapan kecemasan. Nanti saya gimana ya ke depannya, nanti ini, itu ungkapan kecemasan. Atau misalkan yang kelima itu adalah ungkapan kesepian. Aduh, saya teh gak diakui sama temen itu, sedih banget, ternyata saya teh gini hidupnya gitu ya. Kemudian ungkapan kelelahan. Capek, saya tuh diginiin terus tuh capek. Nah itu ungkapan kelelahan kan. Kemudian yang ketujuh itu adalah ungkapan pesimisme. Ini saya jual laku nggak ya? Soalnya saya teh udah sering gagal ya gitu ya. Kemudian yang kedelapan itu adalah sering menyalahkan dirinya sendiri. Kalau misalkan dihubungkan dengan orang lain, ya semuanya saya yang salah, mama kayak gitu ya. Nah, itu adalah karakteristik ketiga dari orang yang hidupnya penuh penderitaan. Jadi dia mengungkapkan kalimat-kalimat negatif. Kalimat negatif yang dimaksud itu bisa dalam 8 ungkapan seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang keempat, ciri orang-orang yang hidupnya penuh penderitaan itu adalah orang yang terlalu sering mengkamuflasekan kehidupannya dengan kata-kata yang jadi bagus gitu. Ini pengalihan lah. Jadi misalkan ketika ada orang ketemu, ada orang soleh, ada orang baik gitu ya. Kemudian dia tuh akan mengatakan, cih soalim kayak gitu doang. Kan sebenarnya istilah soalim itu kenapa seperti itu? Karena dirinya menghakimi dirinya sendiri dan atau dihakimi oleh lingkungan masyarakat sebagai orang yang tidak soleh, tidak alim, tidak taat. Jadi ketika dia bertemu dengan orang yang alim itu adalah kualitas yang dihargai oleh masyarakat misalkan, maka kita langsung mengajukan bahwa dia tuh bukan alim tapi soalim gitu. Kayak gitu. Atau misalkan kita tuh sering dihujat, dimaki dan sebagainya karena perilaku kita yang buruk, misalkan suka mabok-mabokan gitu atau suka main cewek atau yang semacam itu. Lalu apa yang kita katakan? Ya, saya emang gak munafik atuh, kan kayak gitu ya. Istilah soalim kepada pihak lain atau bahwa dirinya itu tidak munafik karena dia melakukan sesuatu yang dia tahu bahwa sebenarnya dia itu salah. Dia tahu bahwa dirinya itu dihakimi oleh orang lain sebagai sesuatu yang salah dan dia mengetahui bahwa lingkungannya itu menolak perilaku-perilaku seperti itu. Nah, karena dia terus-terusan dihakimi, hidupnya menderita, maka dia coba cari pengalihan bahwa dirinya itu bukan gimana-gimana, cuman melakukan apa yang normal manusia lakukan. Jadi saya emang tidak alim, tapi gak so alim kayak dia. Saya emang nakal, tapi gak munafik. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan ya lebih baik kelihatan gak alim daripada sok munafik. Nah kayak gitu kan, ya hal-hal yang semacam itu. Dan ini juga misalkan bisa diarahkan pada tema-tema yang lain, misalkan soal kesuksesan dan sebagainya gitu ya. Jadi dia mencoba untuk mengalihkan dengan mengatakan, ya untuk apa tuh nyari nafkah capek-capek dan ujung-ujungnya juga mati, harta nggak dibawa mati. Nah, perkataan seperti itu adalah ekspresi dari kegagalan dirinya dalam mencari nafkah, mencari penghasilan. Tapi untuk bisa menutupi itu, maka dia harus ngomong bahwa ya ada harta mah nggak dibawa mati. Sebenarnya dia tuh pengen kaya, sebenarnya dia tuh pengen harta. Tapi karena dia merasa dirinya gagal, dia mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Jadi ini adalah penderitaan yang besar yang dialami oleh dirinya sendiri secara mental itu. Makanya saking besarnya penderitaan, dia butuh sebuah pengalihan di mana dia tidak terlalu merasakan penderitaan itu gitu. Atau misalkan ya untuk apa tuh belajar ilmu yang segitu tinggi dan nanti mah di alam akhirat juga, di alam barzah juga tidak akan ditanya hal-hal yang kayak gitu, mendingan belajar gini. Atau misalkan yang lain lagi, hidup mah
yang penting bersyukur, kita tahu apa yang sedang kita dapatkan, kita tahu apa yang tidak kita dapatkan dan lain sebagainya. Atau misalkan iya ada rezeki mah nggak kemana, saya dapatnya segini, orang dapatnya segitu, udah diatur dan sebagainya. Bahwa itu adalah mekanisme yang tidak bisa kita putuskan sendiri, anggaplah itu adalah takdir ya. Itu mah bebas, Baraya mau berpikir seperti itu atau tidak itu bebas. Tapi bahwa Baraya mengatakan itu sebenarnya menunjukkan bahwa Baraya sebenarnya terindikasi besar, terindikasi kuat sedang tidak berbahagia. Itu yang keempat. Kemudian karakteristik yang kelima adalah melihat realitas dalam perspektif yang negatif. Nah, ini pernah dulu waktu sekitar 2-3 tahun yang lalu saya pernah bikin videonya. Jadi gini Baraya, dunia itu hidup dengan mekanismenya sendiri, berjalan dengan tata aturannya sendiri. Dan setiap orang bisa melihat itu dalam perspektif yang positif atau perspektif negatif. Tetapi orang yang melihat dalam perspektif yang negatif itu biasanya hidup dalam penderitaan atau tekanan. Salah satu contoh yang sederhananya adalah ada orang yang sangat kehausan, kemudian dia menemukan setengah gelas air. Faktanya, realitasnya adalah setengah gelas air yang bisa dia minum. Tapi orang yang optimistik dan hidupnya dalam kelapangan, dia akan mengatakan, Alhamdulillah masih ada setengah gelas. Sedangkan yang hidupnya dalam penderitaan akan mengatakan, ya tinggal setengah gelas gitu. Sama-sama setengah gelas, tapi yang satu mengatakan bahwa ini masih setengah gelas, yang satu lagi mengatakan bahwa tinggal setengah gelas gitu. Dan ini juga bisa kita lihat dari bagaimana dia melihat orang lain gitu. Ketika orang lain sukses dengan misalkan sebagai artis sukses gitu ya, maka orang yang positif thinking, orang yang hidupnya bahagia akan berpikir, wah luar biasa, dia adalah seorang artis yang terkemuka, dia jago dalam menghibur orang lain, cocok lah gitu kan. Tapi orang yang berpikir negatif, alah nyari duit dari cara yang seperti itu, nggak malu apa dia merusak generasi muda bla 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 bla, ya misalkan seperti itu gitu ya. Atau misalkan tiktokers, youtuber, ada yang mengatakan wah dia mah cuma cari cuan doang gini. Nah itu bisa menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya sedang hidup dalam penderitaan gitu kan. Misalkan yang lain yang positive thinking bisa berarti adalah dia ekspresi kebahagiaan, dia akan melihat wah YouTuber ini sukses ya, hebat. Saya mau lihat bagaimana saya bisa meniru kesuksesan dia. Kayaknya ini bisa jadi referensi nih, kayaknya ini bisa jadi inspirasi dan sebagainya. Jadi ada sesuatu, kemudian dia melihat dalam kacamata positif dan kacamata negatif, sebenarnya menunjukkan apa yang terjadi dalam dirinya. Ketika dia penuh keputusasaan, penuh penderitaan, kegagalan, maka dia secara otomatis atau secara terbiasa akan melihat realitas yang ada juga adalah alat untuk mendukung kegagalannya. Dan bahwa realitas itulah yang mendukung, yang membuat dirinya menjadi gagal gitu. Oke, Baraya itu saja ya, itu 5, dan Baraya bisa cek ini di sumber-sumber yang terkemuka, dan Baraya juga bisa ngobrol sama psikiater. Ya tentu saja sekali lagi ya, video ini bukan untuk membuat kita mengidentifikasi diri dan orang lain untuk bahagia atau tidak, tetapi silahkan pertimbangkan itu, kemudian Baraya cek sumbernya, cek tentang apakah saya memang seperti itu atau tidak. Terima kasih karena sudah menyimak, saya Guru Gembul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.